Halo teman-teman, selamat datang di channel Wadus Wawasan Dunia Sekitar. Di channel ini kita akan bahas segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan budaya yang sangat beragam. Wayang adalah salah satu warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan agar tidak hilang dan termakan oleh waktu. Sebagai generasi muda, kita harus ikut menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Untuk itu, ayo kita belajar tentang 5 jenis wayang di Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Sekarang kalian semua duduk melingkar, siapin basreng kembang, es lendang mayang, cimol abang-abang, dan kita mulai intro. Pertunjukan wayang pada mulanya adalah upacara pemujaan arwah nenek moyang. Peran wayang dalam upacara itu sebagai perantara atau medium antara dunia nyata dan dunia gaib. Oleh karena itu, pada masa lalu wayang dimainkan di ruangan suci dalam rumah orang Jawa yang dikenal dengan sebutan pringitan. Ruangan pringitan biasanya ada di perbatasan antara pendopo dalam. Pertunjukan wayang sebagai upacara keagamaan disertai dengan musik gamelan yang disesuaikan dengan keadaan alam. Misalnya, antara jam 6 sore dan jam 9 malam, bunyi gamelan mengikuti suara di alam yang seakan-akan sedang istirahat menuju suasana tidur. Lalu jam 9 malam sampai jam 2 malam saat alam tidur nyenyak, suara gamelan menjadi lebih berat dan mendalam. Mulai jam 2 malam sampai jam 6 pagi ketika alam menuju suasana bangun, bunyi gamelan bertambah santai dan suaranya keras. Itulah tadi penjelasan singkat tentang wayang. Sekarang ayo kita bahas wayang dengan jenisnya satu persatu. Kita mulai yang pertama, wayang kulit. Wayang kulit adalah seni tradisional Indonesia yang berkembang di daerah Jawa. Wayang berasal dari kata mahyang yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa atau Tuhan yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Hal ini disebabkan karena para penonton menyaksikan pertunjukan wayang dari belakang kelir dan hanya melihat bayangannya saja. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para sinden. Dalang memainkan wayang kulit di balik kelir, yaitu layar yang terbuat dari kain putih, sementara dari belakang disorot lampu listrik atau lampu minyak yang biasa disebut blencong. Sehingga para penonton yang berada di sisi lain dari layar dapat melihat bayangan wayang yang jatuh ke kelir. Wayang kulit biasa disebut sebagai wayang purwa. Wayang jenis ini terbuat dari kulit kerbau. Untuk dapat memahami cerita wayang, kalian harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh wayang yang bayangannya tampil di layar tersebut. Secara umum, wayang mengambil cerita dari naskah Mahabharata dan Ramayana, tetapi tidak dibatasi hanya dengan pakem atau standar tersebut. Ki dalang bisa juga memainkan lakon carangan atau gubahan. Beberapa cerita diambil dari cerita Panji. Pertunjukan wayang kulit telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Kita bahas yang kedua, wayang beber. Masyarakat Indonesia lebih mengenal wayang kulit daripada wayang beber. Belum banyak yang tahu ternyata wayang beber merupakan wayang tertua di Indonesia. Sedangkan wayang kulit merupakan bentuk modifikasi dari wayang beber. Penamaan wayang beber berasal dari cara memainkannya.
Pertunjukan wayang ini dilakukan dengan membeberkan atau membentangkan layar atau kertas yang berupa gambar. Wayang ini dimainkan dengan cara menguraikan cerita lakon melalui gambar yang tertera pada kertas atau layar tersebut. Wayang beber melakonkan cerita pada masa kerajaan Kediri dan Majapahit. Wayang beber pertama kali dibuat Prabu Bratana dari kerajaan Majapahit pada tahun 1361. Ceritanya tentang Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji. Wayang beber berkembang di Jawa Timur sejak permulaan abad ke-15 hingga kini dengan keadaan yang memprihatinkan karena nyaris punah. Pertunjukan wayang beber bisa dilakukan siang atau malam, kecuali malam Jumat Kliwon karena pada malam tersebut wayang beber harus diberi sesajen. Kita bahas yang ketiga, wayang krucil atau klitik. Wayang krucil adalah kesenian khas Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dari bahan kulit dan berukuran sangat kecil sehingga lebih sering disebut wayang krucil. Wayang ini dalam perkembangannya menggunakan bahan kayu pipih 2 dimensi yang kemudian dikenal sebagai wayang klitik. Tokoh-tokohnya memakai dodot rapekan, berkeris dan menggunakan tutup kepala tekes. Sedangkan di Jawa Timur, tokoh-tokohnya banyak yang menyerupai wayang kulit purwa. Raja-rajanya bermahkota dan memakai praba. Di Jawa Tengah, tokoh-tokoh rajanya bergelung keling atau garuda mungkur. Cerita yang dipakai dalam wayang krucil umumnya mengambil dari zaman Panji Kudalalaian di Pajajaran hingga zaman Prabu Brawijaya di Majapahit. Namun, tidak menutup kemungkinan wayang krucil memakai cerita wayang purwa dan wayang menak, bahkan cerita dari babat tanah Jawa. Gamelan yang dipergunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang ini amat sederhana, berlaras slendro, namun ada kalanya wayang krucil menggunakan gending-gending besar. Selanjutnya yang keempat, wayang golek. Pertunjukan seni wayang golek merupakan seni pertunjukan teater rakyat yang banyak dipagelarkan. Selain berfungsi sebagai pelengkap upacara selamatan atau ruatan, pertunjukan seni wayang golek juga menjadi tontonan dan hiburan dalam perhelatan tertentu. Sejak tahun 1920-an, selama pertunjukan wayang golek diiringi oleh sinden. Popularitas sinden pada masa-masa itu sangat tinggi sehingga mengalahkan popularitas dalang wayang golek sendiri, terutama ketika zamannya Upit Sarimana dan Titim Patimah sekitar tahun 1960-an. Wayang golek saat ini lebih dominan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat lingkungan, baik kebutuhan spiritual maupun material. Hal demikian dapat kita lihat dari beberapa kegiatan di masyarakat, misalnya ketika ada perayaan baik hajatan, dalam rangka hitanan, pernikahan, dan lain-lain, ada kalanya diiringi dengan pertunjukan wayang golek. Kini, selain sebagai bentuk teater, seni pertunjukan wayang, kerajinan wayang golek juga kerap dijadikan sebagai cindramata oleh para wisatawan. Tokoh wayang golek yang lazim dijadikan cindramata benda kerajinan adalah tokoh pasangan Rama Sinta, tokoh wayang terkenal seperti Arjuna, Sri Kandi, Kresna, serta tokoh punakawan seperti Semar dan Cepot. Kita bahas yang terakhir, kelima, wayang wong. Wayang wong berasal dari bahasa Jawa yang berarti wayang orang. Wayang wong adalah wayang yang dimainkan dengan menggunakan orang sebagai tokoh dalam cerita wayang tersebut. Wayang wong diciptakan oleh Sultan Hamengkurat I pada tahun 1731. Sesuai dengan nama sebutannya, wayang tersebut tidak lagi dipergelarkan dengan memainkan boneka-boneka wayang atau wayang kulit yang biasanya terbuat dari bahan kulit kerbau ataupun yang lain, akan tetapi menampilkan manusia-manusia sebagai pengganti boneka-boneka wayang tersebut. Mereka memakai pakaian sama seperti hiasan-hiasan yang dipakai pada wayang kulit. Supaya bentuk muka atau bangun mereka sama dengan wayang, seringkali pemain wayang wong dirubah dan dihias mukanya dengan tambahan gambar atau lukisan. Cerita-cerita yang diangkat dalam wayang wong berbasis pada duel epik cerita kolosal, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Hal yang menarik dari pertunjukan wayang wong ini adalah adanya tari kolosal atau individu per pemain di setiap jeda cerita. Selain itu, wayang wong juga menampilkan tokoh punakawan sebagai pencair suasana yang merupakan gambaran tentang masyarakat
secara umum atau abdi dalam. Pertunjukan wayang wong yang masih ada saat ini salah satunya adalah Wayang Wong Barata di kawasan Pasar Senen, Jakarta. Selesai, itulah tadi 5 jenis wayang yang populer di Indonesia. Sejujurnya, aku sangat berharap kita bisa lebih mengenal, mencintai, dan tergerak untuk melestarikan wayang sebagai budaya bangsa yang telah diakui dunia. Selain itu, kita juga perlu menanamkan 6 nilai moral yang ada pada filosofi wayang, yaitu rasa empati, kejujuran, keadilan, saling menghargai, tanggung jawab, dan loyal. Anyway, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa.